Oke teman-teman, di sini saya akan membawakan terkait penghantar hukum kesehatan. Jadi, menurut Prof. Dr. Sacipto Raharjo, ilmu hukum kedokteran meliputi peraturan-peraturan dan keputusan hukum mengenai pengelolaan praktek kedokteran. Selain itu, ada juga pendapat Dr. Rang yang beliau berpendapat bahwa hukum kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada. Dari definisi yang dijelaskan oleh ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hukum kesehatan adalah peraturan yang mengkaji tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medis atau kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan. Menurut anggaran Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dari segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, dan pedoman-pedoman. Hukum kesehatan mempunyai fungsi penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas hukum. Maka fungsi hukum pun ada 3, yaitu fungsi manfaat, fungsi keadilan, dan fungsi kepastian hukum. Ya, selanjutnya ada ruang lingkup hukum kesehatan. Yang pertama ada hukum kedokteran atau hukum medis, medical law, adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh profesi dokter. Yang kedua adalah hukum keperawatan, adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan atau dilarang bagi profesi perawat dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga ada hukum rumah sakit, adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan hak dan kewajiban rumah sakit. Yang keempat ada hukum pencemaran lingkungan, adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai larangan melakukan perbuatan lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan. Yang kelima ada hukum limbah. Hukum limbah adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai proses pembuangan industri dan domestik. Yang keenam ada hukum polusi, adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai senyawa kimia dan energi ke lingkungan alam serta dampaknya. Yang ketujuh ada hukum peralatan yang menggunakan X-ray. Yang kedelapan ada hukum kesehatan dan keselamatan kerja, adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai upaya kerjasama dan partisipasi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan tugas dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keselamatan kerja. Yang terakhir ada aturan lain yang berkaitan. Pada tahun 2005, International Health Regulation, undang-undang yang dibuat oleh WHO sebagai dasar hukum kesehatan internasional, maka dasar hukum dan sumber hukum kesehatan di Indonesia berawal dari kasus dokter yang berada di Pati pada tahun 1980-an. Perubahan ini sekaligus membawa perhatian masyarakat dan pemerintah sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diubah lagi serta mencabut 11 undang-undang terdahulu melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Maka dari kedua pasal yang tercantum pada Undang-Undang 1945 ini, maka hal ini menjadi dasar konstitusional atau sebagai dasar hukum tertinggi kesehatan di Indonesia. Ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan.
Perkembangan hukum kesehatan. Hukum kesehatan atau lebih dikenal dulu hukum kedokteran sebenarnya telah lama berkembang di beberapa negara seperti Belanda, Prancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Perkembangan hukum kesehatan dan hukum kedokteran beriringan dengan peradaban manusia. Undang-Undang Kesehatan diperkenalkan pada Agustus 1979 oleh World Health Organization atau lebih dikenal WHO. Masuk ke Indonesia, pada awal 1980-an, banyak orang tidak mengetahui Undang-Undang Dokter dan Undang-Undang Medis. Satu-satunya cabang ilmu kedokteran yang mampu menggabungkan bidang hukum dan medis adalah forensik. Latar fenomena inilah yang kemudian mempertemukan dunia hukum atau lebih dikenal Themis dan dunia kedokteran atau lebih dikenal dengan Asclepius di Indonesia sehingga membentuk bidang hukum baru, yakni hukum kedokteran dan hukum kesehatan. Hukum kesehatan atau health law atau Gesundheitsrecht akibat peristiwa di Pati, masyarakat terbangun dari tidur panjang dan bergegas untuk mempelajari hak-hak korban dalam dunia medis dan kesehatan. Hukum kedokteran dan kesehatan diperkenalkan di Indonesia pada 1 November 1982 oleh beberapa lulusan kedokteran dan hukum yang menghadiri konferensi hukum kedokteran di dunia Gent, Belgia di Universitas Indonesia. Ketika sebuah kelompok penelitian kedokteran Indonesia atau diberi dengan Perhuki pada 7 Juli 1983, namun dalam proses perkembangannya muncul ketimpangan, seolah-olah hanya hukum kedokteran yang berkembang dan bidang hukum kesehatan lainnya, seperti hukum obat, hukum kedokteran, dan hukum rumah sakit yang tidak berkembang. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Musyawarah Nasional Perhuki 1 tahun 1987 atau Nasihat Menteri Kehakiman dan Direktorat Jenderal Kesehatan serta keinginan sebesar anggota Perhuki, lingkup perhimpunan mengubah fokusnya dari organisasi kedokteran menjadi organisasi hukum kesehatan Indonesia tanpa mengubah akronim organisasi tersebut. Sistem hukum positif harus berpegang teguh pada asas keadilan yang merupakan landasan moral hukum. Landasan hukum positif adalah keadilan, karena hal ini penting bagi hukum secara keseluruhan. Keadilan telah berkembang menjadi prinsip fundamental. Peraturan tidak layak menjadi undang-undang kecuali peraturan tersebut mengedepankan keadilan. Pentingnya keadilan dan kemanfaatan telah bergeser dari nilai kepastian peraturan dan menuju nilai penegakan hukum. Pasalnya, peraturan itu sendiri sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Pentingnya kejelasan dan keadilan hukum bergeser ketika kita mempertimbangkan nilai guna yang berpusat pada apakah hukum bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian dan kemanfaatan hukum akan kehilangan nilai jika keadilan menjadi satu-satunya perhatian kita. Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut harus diimbangi dengan penegakan hukum. Gustav Rothbard menegakkan hukum membawa nilai keadilan. Sebab keadilan mempunyai sifat hukum yang normatif dan konstitutif. Keadilan timbul dari hukum positif dan harus menjadi unsur yang mutlak. Tanpa keadilan, peraturan tidak bisa menjadi undang-undang. Namun terkait dengan konsep prioritas, Gustav Rothbard mengatakan bahwa keadilan merupakan faktor yang paling krusial, disusul dengan utilitas dan kejelasan hukum, agar hukum tersebut dapat diterapkan secara benar dan adil guna memenuhi tujuan hukum. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang ada di bulan Mei tahun 2025, yaitu kasus di saat sebagian besar warga kota tuh di Padang itu banyak orang. Ada seorang ibu pemegang kartu Indonesia Sehat mengalami sesak napas hebat. Terus dengan harapan mendapatkan pertolongan cepat, keluarga membawanya ke RSUD Rasyidin Padang. Namun, harapan itu membentur dinding birokrasi. Setibanya di IGD, pihak rumah sakit diduga menolak pasien dengan alasan kondisinya tidak masuk kategori emergensi. Chelsea diminta pulang dan baru kembali setelah mendapatkan surat rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Tanpa penanganan medis, Desi pulang menggunakan ojek di tengah dinginnya malam. Esok paginya, saat keluarga mencoba membawanya ke rumah sakit, nyawa Desi tidak tertolong. Ia menghembuskan napas terakhir sebelum sempat mendapatkan perawatan yang layak. Dari kasus ini kita bisa analisis. Pertama, intervensi kategori emergensi itu apa sih? Dalam prakteknya, penentuan status darurat seringkali bersifat subjektif dari sisi medis. Namun, dalam hukum kesehatan Indonesia, setiap pasien yang datang ke IGD wajib mendapatkan stabilitas awal tanpa memandang status pembiayaan atau kelengkapan administrasi. Kedua, hambatan birokrasi KIS atau BPJS. Kasus ini menyoroti masih adanya celah komunikasi antara prosedur rujukan berjenjang dengan kondisi real di lapangan. Surat rujukan seringkali menjadi penghalang akses bagi pasien yang merasa kondisinya sudah kritis. Ketiga, dampak administrasi. Akibat kejadian ini, Direktur RSUD tersebut dinonaktifkan untuk penyelidikan. Ia menunjukkan adanya potensi maladministrasi
atau kelalaian dalam menjalankan standar operasional prosedur atau kita bisa bilang SOP pelayanan publik. Terus apa sih yang bisa kita dapat dari sini? Kesimpulannya adalah tragedi Desi Arianti bukan sekedar berita duka. Ini adalah pengingat keras bagi para praktisi hukum dan tenaga medis bahwa di atas segala regulasi dan administrasi ada hak atas kesehatan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar.